Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita kembali lagi pada Morning Briefing hari Jumat tanggal 13 Februari 2015. Dan untuk Morning Briefing hari ini akan dibawakan oleh Bapak Fauji ya. Dan saya sebagai moderator. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang telah tersedia. Ya, sebelum kita mulai morning briefingnya, saya akan sedikit membahas mengenai data ekonomi yang keluar pada hari Kamis kemarin ya, seperti yang terlihat di layar, ada beberapa data yang impact-nya cukup besar terhadap pergerakan mata uang, di mana pada pagi hari terdapat data Australia dari Australia yaitu employment change dan unemployment rate, di mana data yang keluar masing-masing untuk employment change-nya adalah minus 12.200, sementara unemployment rate-nya adalah 6,4%, lebih besar dibandingkan forecast yaitu di 6,2%. Kemudian juga ada data dari Inggris ya mengenai inflasi, di mana Bank Sentral Inggris memprediksi inflasi akan naik di atas target 2% dalam 2 tahun mendatang ya. Dan pada malam harinya juga ada data dari Amerika, di mana datanya uh, kurang bagus. Mungkin nanti akan langsung dibahas oleh Bapak Fauji ya, untuk lebih detailnya. Silakan Pak Fauji. Terima kasih Bu Sundari. Iya, Ya, Australia ini nampaknya tambahan orang yang menganggur meningkat ini, Bu Sundari ya. Angka persentasenya 6,1 ke 6,4%. Ini situasinya terjadi karena situasi bisnis dan pengusaha di sana sedang menahan diri untuk ekspansi, dikarenakan penurunan harga komoditas secara global. Kemudian hot topik juga masih dari Uni Eropa terkait dengan G20 dan Euro Economic Summit, masih membahas strategi dan plan untuk hal terbaik bagi Yunani dan Uni Eropa secara keseluruhan. Di samping itu dari Inggris, Makarne dan dari Dewan Bank Sentral Inggris, Bank of England, inflation report sesuai dengan yang Bu Sundari sampaikan tadi, target pencapaian inflasi di 2% ya. Nah, yang menarik data dari Amerika Serikat tadi malam sangat mengagetkan. Angka pengangguran yang memohon untuk bantuan subsidi dari pemerintah atau unemployment claims ini angka meningkat dari 279 ke 304 ribu jiwa sesuai dengan yang terlihat di layar monitor Anda. Baik, satu persatu kita akan lihat impact dari news ini kemarin dengan apa yang terjadi pergerakan sehari terakhir ya. Nah, data dari Australia sempat mengalami fluktuasi dan volatilitas cukup tinggi di time frame 4 jam. Formasi double bottom terbaca di level 0,7642 ya. Level bottom, double bottom di 0,7642 dengan menghubungkan agregat price dari low yang di sini ya di tanggal 3 Februari dan di tanggal 12 Februari. Testing price high di 0,7777 ini menjadi angka resisten penentu untuk continuous skenario double bottom sempurna. Untuk hari ini dan sampai sesi Amerika nanti malam ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Aussie. Untuk sesi Asia ini sebelum lunch time-nya Jepang ya, atau sesi makan siangnya Jepang nanti di jam 10 saya kira. Kalau di sesi kedua nanti untuk Jepang, jika harga Aussie dollar ini di atas 0,7777, skenario continuous trend up reversalnya di 0,7862. Kedua, skenario ini akan berhasil jika nanti di sesi Eropa juga opening candle
untuk di Aussie juga di atas 0,7777. Ditambah pula untuk di sesi Amerika, jika opening candle-nya juga di atas 0,77787, ini akan continuous di Fibonacci 161,8 di 0,7862. Tentunya skenario double bottom ini akan terus berlanjut sampai ekstensi di 261,8%, ya, di angka 0,8000 di previous resisten di area awal Januari di sini, ya, pertengahan Januari, ya. Jadi target 161,8% adalah wilayah previous support yang menjadi resisten. Kemudian untuk swing marketnya di 0,8000. Nah, skenario ini menunggu konfirmasi lanjutan untuk double bottomnya. Untuk technical analysis, MACD histogramnya harus di atas 0. Ya. Untuk euro, ya, kenaikan data Economic Summit dan G20 masih sifatnya bernada hawkish, ya, positif untuk pembangunan ekonomi dikarenakan stimulus yang diluncurkan oleh ECB. Ada apresiasi untuk di euro di situ. Namun di time frame 4 jam terlihat formasi swing market, sideways market di zona 1.1420-an dan 1.1270-an. Nah, skenario kenaikan untuk di euro tentu harus menunggu konfirmasi demand dari mata uang euro kembali digunakan untuk neraca perdagangan oleh Rusia dan wilayah-wilayah negara Baltik yang bersekutu dengan Rusia. Namun karena ada tekanan Rusia, kemungkinan untuk kecenderungan euro masih kondisi negatif bisa saja terjadi, dan ini juga faktor politik currency war, ya. Jadi situasi currency war ini disebabkan dikarenakan sikap Rusia yang terus mencaplok wilayah negara-negara yang pernah menjadi negara federasinya, ya. Sikap Rusia yang terus mengobok-obok Ukraina, Crimea sudah kemarin, ya. Ini mendapat sanksi dari NATO, kemudian Amerika Serikat juga ikut memberikan sanksi. Secara militerisasi ini belum bisa dilakukan, oleh karena itu penekanan dari jalur ekonomi yang mungkin logis dilakukan untuk menekan Rusia. Tentunya pelemahan mata uang Rusia terhadap US dollar ini akan menjadi pengaruh secara ekonomi kondisi global di Rusia. Nah, tentu Rusia juga negara yang memiliki think tank group untuk mengantisipasi atau mengcounterpart dari skenario jatuhnya harga komoditi dunia dan skenario Amerika untuk menjatuhkan mata uang rubel, sehingga sikap Rusia dengan sigap dan cekatan menggandeng Cina dan Mesir untuk menggunakan mata uang yuan dan dinar barangkali dengan tidak menggunakan mata uang dolar. Itu situasi yang terjadi. Nah, jika skenario secara ekonomi ini dilanjutkan lagi dengan NATO dan Amerika Serikat, maka pelemahan euro sampai paritas 1:1 terhadap dolar adalah disebabkan karena faktor menekannya NATO dan Amerika terhadap Rusia. Jadi bukan karena faktor Yunaninya. Jadi faktor Yunani adalah sebagai tambahan bonus efek samping dari negatif sentimen terhadap euro. Baik, selanjutnya untuk di pound sterling, tercatat di wilayah ekspansi Fibonacci di 61,8 dengan menarik garis swing harga low di 1.4950-an di sini. Kemudian retracement-nya sampai di 1.5208, ya. Terbaca ekspansi Fibo di 61,8 sudah tersentuh, ya, tercatat di sini. Kemungkinan karena ada nada-nada dari Bank Sentral Inggris, topiknya adalah inflasi,
maka ini akan menyebabkan apresiasi mata uang pound sterling. Jadi ini menjadi sebuah rumus kepada kita jika sebuah dengan konteks negaranya adalah negara yang maju, bukan negara importir, tapi negara eksportir. Jika sebuah negara dengan kategori eksportir targetnya adalah inflasi, maka mata uangnya akan menguat. Ya. Ini adalah politik ekonomi. Tapi kalau Indonesia boleh kita katakan negara cenderungnya lebih dominan importir. Jika ceritanya inflasi, maka mata uangnya melemah. Nah, untuk Inggris dengan case seperti ini, skenario kita untuk trading mata uang pound sterling ada level koreksi di garis fraktal level di 1.5298 di sini di garis merah adalah re-entry point untuk buy GBP USD yang terbaik dengan batasan stop loss 1.5200. Saya ulangi kembali, dengan skenario up mata uang GBP terhadap dolar, trading plan kita adalah untuk long GBP USD dengan target di 1.5781. Level price terbaik untuk posisi buy di 1.5298 atau di 1.5300 untuk kondisi lebih cepat dengan batasan stop loss 1.5200. Teman-teman semua, dikarenakan konflik di Ukraina, Rusia, kemudian sikap NATO dan Amerika Serikat yang terus menekan, jangan lupa skenario berbalik arah untuk di jika market open price sesi Amerika Serikat nanti di bawah 1.5200 ya. Jadi batas psychological support untuk hari ini adalah di 1.5200 garis berwarna hijau ini. Jadi skenario bearish untuk di pound sterling. Baik, untuk di dolar sendiri dengan data negatif yang dirilis tadi malam di time frame monthly, saya mengambil target price ranging areanya di wilayah ini ya, di tahun 2002 bulan Juni 96, 95 dan 96. Nah, setelah saya ukur dari nilai rata-rata zona positif di atas ini masih membutuhkan data keyakinan investor terhadap mata uang dolar ini akan terus mendominasi secara global ya. Jika investor dunia terus masih sentimennya positif terhadap dolar, maka wilayah hijau ini akan ditinggalkan ya. Namun jika skenario Rusia dan China serta negara lain masuk akal oleh lain dikarenakan tekanan Amerika Serikat bisa menggunakan mata uang, maka kemungkinan negara-negara yang sudah mulai cerdas dan cerdik berpikir bahwasanya kita bisa dipengaruhi oleh tekanan dari Amerika dengan pelemahan mata uang kita, maka kemungkinan untuk negatif mata uang dolar ini akan menjadi sebuah tren baru ya, di mana minat publik akan beralih ke mata uang selain US dollar. Teman-teman barangkali masih ingat dengan previous morning briefing kita di bulan November tanggal 11 2014. Saya pernah membuat sebuah skenario untuk the Fed penguatan US dollarnya adalah sampai ke level 90. Nah, dalam kondisi itu, mata uang selain dolar mengalami pelemahan. Dan itu sekarang sudah menjadi sebuah realita ya. Nah, eksistensi price index level dolar sampai di angka 94 sekarang atau di 95 adalah di zona, boleh kita katakan ini adalah zona demilitarisasi kalau istilah dalam konsolidasi lah ya, area swing di sini untuk di dolar. Oleh karena itu optimum indeks dolar yang menjadi area target kita adalah kemarin di 90.50 dan 92. Nanti bisa dicek untuk dolar indeks dari tahun 80, skenario symmetric triangle ini terhubung dengan tahun 85, 2001, dan 2016 menjadi target kita. Sekarang sudah 2015, apakah opini dunia terhadap penggunaan mata uang yuan menjadi sebuah revolusi besar terhadap perdagangan internasional di dunia ini? Maka jika itu terjadi, skenario hancurnya dolar bisa terjadi di tahun 2016. Ini adalah sebuah
analisis dan opini, barangkali bisa terjadi dan boleh saja ini tidak terjadi. Baik, untuk selanjutnya, sebelum saya kupas minyak, terakhir dulu untuk di emas. Setelah menyentuh di 1.300, sekarang harga emas mengalami penurunan terdiskon sebesar 61,8%. Dari garis dari harga terendah 1.167 meningkat sampai di 1.300. Sekarang harga emas sudah terdiskon sebesar 61,8%. Tercatat ini menjadi level harga terbaik untuk beli di 1.221. Dengan batasan stop loss tentunya teman-teman bisa mengukur sesuai dengan kemampuan modal masing-masing, apakah di angka 1.200, 1.212, atau di 1.180. Demikian untuk preview morning briefing ini, Ibu Sundari. Sebelum saya kupas ke masalah oil yang lebih spesifik, barangkali ada pertanyaan dari floor. Ya, Pak Fauji, untuk sementara masih belum ada pertanyaan. Bisa dilanjutkan ke pembahasan oilnya ya, Pak? Oke. Sebagai penutup di pekan ini, saya akan memberikan sebuah topik yang istimewa untuk Anda semua. Mari kita raih peluang untung dari jatuhnya harga minyak mentah dunia. Nah, ini sebuah topik yang bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama dan pertimbangan kita untuk investasi, ya. Sebagaimana dolar kemarin kita ekspektasi sampai di angka 90 dan 92 sudah tercapai. Saatnya mungkin barangkali sell dolar, ya. Tapi itu masih dalam melihat keputusan di kuartal pertama ini. Oke. Ketika berbicara tentang dunia perminyakan, ya, atau world oil ini, pada kenyataannya ini tentang oil ini, tentang minyak, memiliki nuansa politik, ya, sebesar 90%, ya. Memiliki nuansa politik sebesar 90%. Sedangkan sisanya yang 10% ini berbicara tentang minyak itu sendiri, ya. Apakah harganya, total produksinya, volumenya, demand-nya, supply-nya, itu menurut saya adalah 10%. Tapi 90% tentang oil ini masalah politik. Kenapa demikian? Karena itulah apa yang diungkapkan oleh Guilford, ya, dalam bukunya yang ditulis, nanti teman-teman bisa cari bukunya tentang perminyakan, judulnya adalah Energy Policy, yang ditulis oleh Guilford tahun 1973. Guilford menyatakan bahwasanya situasi politik yang menyangkut masalah minyak ini sudah terukir dalam sejarah, ya, bahwasanya fakta yang terjadi di balik pertempuran-pertempuran besar, di belakang sengketa antar negara, di balik perebutan kekuasaan dan kudeta, di balik dukungan diam-diam kepada tentara pemberontak, ya, serta di latar penyerbuan terang-terangan sebuah negara adidaya, ternyata minyak telah menjadi salah satu faktor penting dan penentu yang dapat mengubah wajah dunia. Nah, kentalnya politik dalam aspek minyak ini bagai tergambar dengan jelas dan gamblang apa yang disampaikan oleh George Clemenceau, ya. George Clemenceau ini seorang komandan, ya, jenderal tangguh di pasukan Napoleon di Perang Dunia Pertama tahun 1914 dan 1918, ya. Clemenceau ini mengatakan dengan dengan lantangnya, setetes minyak itu berharga sama seperti setetes darah dari prajurit kita. Ya, oleh karena itu minyak sama-sama diperlukan seperti darah. Jika minyak menduduki posisi yang begitu penting dan strategis sejak zaman dahulu kala, tentu ya tidak heran, ya, jika masa sekarang banyak negara, terutama negara-negara kaya dari dunia barat, berlomba-lomba ingin menguasai komoditas ini. Tentunya yang dimaksud dengan perkataan minyak di sini lebih cenderung kepada crude oil, ya, minyak mentah, yang diperoleh dengan tingkat upstream atau eksplorasi dari sisi hulu, ya. Karena disinilah yang nantinya akan menghasilkan bahan bakar minyak seperti aftur,
bahan bakar seperti bensin, premium, minyak tanah, dan berbagai produk lainnya. Oleh karena itu, setetes minyak ini sebuah simbol kekuatan bangsa dan segudang kepentingan nasional. Ada dua ya kebutuhan manusia yang paling mendasar di dunia ini yang harus kita ketahui. Apakah negara itu negara komunis, apakah negara itu demokratis, apa negara semi-demokratis. Kebutuhan yang mendasar adalah sebuah politik negara yang harus dipenuhi adalah food and energy, ya, makanan dan energi. Seyogyanya secara keseluruhan, komoditi tersebut sebenarnya di masing-masing negara bisa ditanam sesuai dengan kontur tanahnya, bisa diternak sesuai dengan jenis binatangnya, dan bisa diproduksi sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan masyarakatnya. Namun dalam proses produksi komoditas yang ditanam, komoditas yang diternak, atau komoditas yang ditambang, proses produksi itu butuh sebuah yang namanya pembakaran. Sampai memasuki abad 21 ini, kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil, ya, atau energi primer, boleh kita katakan demikian, dan alternatif renewable energy atau energi non renewable, energi yang nggak bisa terbarukan, atau energi fosil. Ya, yang perlu kita pahami, energi fosil itu yakni adalah minyak mentah, gas alam, batu bara. Ini sifatnya adalah tidak bisa diperbarui. Namun sifat dari ketiga bahan bakar tersebut dikategorikan bahan bakar yang cair, ya. Seperti minyak mentah itu sifatnya liquid, bahan bakar gas untuk gas alam juga sifatnya liquid. Kemudian bahan bakar padat untuk batu bara sifatnya solid. Nah, ketiga jenis fossil fuel ini memiliki nilai kalori atau heating value-nya ini berbeda-beda, ya, dengan berbagai macam tingkatannya yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembakaran. Oleh karena itu, Thomas P. Bennett ini mengatakan energy is needed to produce food and manufacture goods, power machine and appliance, transport, raw material, dan seterusnya. Oleh karena itu, food dan energi ini menjadi sebuah hal penting. Mari kita lihat dulu tentang crude oil. Dari gambar di layar terlihat dengan jelas bahwasanya produk yang dihasilkan dari breakdown satu barrel minyak, ya, produk yang dihasilkan dari breakdown satu barrel minyak setelah melalui proses refinery, ya, bagi minyak mentah jika sudah masuk ke refinery ada rules of thumb, ya, atau hasil yang diproduksi itu ada aturan yang untuk dipakai. Biasanya itu 60% dari hasil produk satu barrel minyak itu digunakan untuk transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, ya. Jadi 60% itu digunakan untuk transportasi, baik itu transportasi untuk sipil atau transportasi militer, ya. Kemudian 25% digunakan untuk pembangkit listrik, dan sisanya yang 15% menghasilkan berbagai macam produk dan kong kali kong atau kolusi, ya, korupsi dan lain sebagainya, itu biasanya begitu, ya. Menghasilkan berbagai macam produk itu 15%, ya. Seperti produk minyak pelumas, aspal, liquefied petroleum dan lain sebagainya, ya. Pemanfaatan gas alam ini bisa digunakan sebagai feedstock, ya, dan dapat juga dikonversikan untuk bahan bakar, ya, seperti bahan bakar gas. Berbagai macam produk yang dihasilkan dari gas alam setelah melalui petrochemical plant ini bisa menghasilkan pupuk, ya, bisa menghasilkan metanol, synthetic fuel, amoniak, asetilin, etilin, propelin, ya, yang ilin-ilin sepertinya itu dari zat kimia adalah sebuah unsur kimia yang dihasilkan dari turunan minyak ini berharga sekali, ya, dan sederetan derivatif lainnya, ya. Bila digunakan untuk bahan bakar, kebanyakan digunakan ini untuk transportasi darat, ya. Baik, penggunaan bahan bakar gas ini mungkin sedikit agak complicated dibandingkan yang dihasilkan dari bahan bakar minyak, ya. Sedangkan penggunaan batu bara ini
lebih cenderung dipakai untuk pembangkit tenaga listrik, pabrik semen, industri baja, dan lain sebagainya. Bisa juga dipakaikan untuk konsumsi rumah tangga jika dikonversi menjadi briket. Ya. Tapi lebih nyaman menggunakan minyak tanah atau LPG. Sehingga secara fundamental di sini tampak terlihat jelas sekali ya, sekali lagi secara penggunaan ya atau convenience use dan efisien use-nya, bahwasanya bahan bakar cair lebih baik. Faktor inilah yang akan menjadikan minyak terus-menerus menjadi komoditi yang sangat strategis. Oke. Selanjutnya, ada 2 lembaga di dunia ini yang paling terkemuka meneliti tentang riset energi. Institut Cambridge ini mendirikan satu divisi namanya SERA, Cambridge Energy Research Associate, ini dari Inggris. Telah mengkaji ya korelasi antara harga minyak dengan pengembangan bahan bakar alternatif lainnya ya, seperti gas alam, batu bara, biofuel. CERA ini mengungkapkan bahwa untuk ekstrak minyak bumi ke permukaan dengan harga $20 per barrel ini sudah memiliki nilai ekonomis ya. Sehingga Arab Saudi kemarin mungkin inilah alasannya kenapa Arab Saudi juga no problem kalau harga minyak sampai di $20 per barrel. Kemudian ladang gas ini bisa dieksplor ya, kalau walaupun dengan harga $20 per barrel sudah punya nilai keuntungan untuk mengeksplorasi ladang gas lainnya. Sedangkan batu bara untuk menjadi cair atau gas kita cairkan menjadi konsumsi atau tar sand, pasir-pasir tar itu yang dari minyak bumi itu, ini bisa dikembangkan menjadi energi jika kondisi harga minyak berada di harga $40 per barrel. Artinya ada nilai keuntungan jika harga $40 per barrel, maka pengembangan riset untuk diversifikasi produk ini bisa terjadi. Nah, untuk shale oil yang cadangannya sangat melimpah di Kanada dan di Amerika, ini bisa dikembangkan kalau harga minyak dijual di harga $50 per barrel. Sedangkan untuk etanol dan biodiesel ini harga minyak harus berada di atas $60 per barrel. Nah, ini harga minyak mentah sangat fluktuatif, tergantung dari 2 faktor suhu ya. Suhu yang pertama adalah suhu udara, suhu yang kedua adalah suhu geopolitik yang terjadi di negara-negara produsen minyak Timur Tengah, Afrika, dan di Asia Tengah. Baik, ini ada sebuah fundamental bahwasanya Amerika Serikat yang mengkonsumsi energi fosil sebanyak 22 juta barrel per hari, ini 60% ternyata mendapatkannya dari impor ya. Jadi Amerika Serikat 60% mengimpor. Padahal produksi dalam negerinya masih 8,5 juta barrel per hari. Nah, kenapa dengan cadangan minyak yang ditemukan sedemikian banyak mencapai 700 juta barrel minyak mentah yang bisa didapat dari shale oil, kemudian negara Amerika Serikat ini menyatakan dirinya sebagai net oil importer ya. Bahkan sejak tahun 1941 sampai sekarang Amerika Serikat menyatakan dirinya adalah net oil importer. Kenapa demikian? Karena maksud dan tujuannya secara geopolitik adalah tidak lain Amerika ingin merancang sebuah grand strategi untuk menghadapi situasi masa yang akan datang dikarenakan faktor ketergantungan atau dependensi supply dari negara produksi, terutama dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ya di kawasan Timur Tengah. Kalau misalkan orang Islam tidak mau jual ke Amerika, ini yang jadi masalah. Amerika Serikat berpikir seperti itu. Nah, kawasan ini merupakan tempatnya minyak 2/3 dari total cadangan minyak dunia dan dibandingkan dengan Amerika ya. Ini yang perlu kita pahami, sehingga seluruh Dewan Senat di Amerika Serikat dari Partai Republik dan Partai Demokrat mengatakan oil is high profile stuff, oil is fuel military power, national treasuries, and international politics. It is no longer a commodity to be bought and sold within the confines of traditional energy supply and demand balance. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya Cina.
hal yang hampir sama juga tidak jauh berbeda yang dilakukan Cina ya. Ini negara semi demokratik dengan cadangan di buminya, ini mereka memiliki 18,3 miliar minyak. Ini catatan yang real dari EIA, di mana kapasitas produksi mereka sebenarnya bisa menghasilkan 3,5 juta barrel per hari ya. Tapi Cina sendiri sudah mendeklarasikan negaranya sebagai net oil importer. Kenapa demikian? Ini adalah sebuah strategik politik geopolitik, sehingga petinggi partai politik Cina mengatakan anyone who help China with energy is a friend ya. Siapapun di dunia ini yang menolong Cina dengan bantuan energi adalah teman saya. Masalah human rights we don't care, we care about oil. Ini adalah situasi yang harus dipahami oleh Indonesia. Walaupun kita sekarang dalam kondisi punya minyak yang banyak, tapi belum bisa kita sedot ke atas permukaan, maka mau tidak mau kita melakukan impor. Baik, situasi minyak untuk di time frame 4 jam masih dalam kondisi ranging setelah mengalami kenaikan di level 54 kemarin dari titik low 43.56. Diskon price di 61,8 adalah entry point buy oil kemarin, namun belum terjadi break high untuk harga minyak, terkonsolidasi lagi dalam area Fibonacci 23,6 dan 50% ya, wilayah Fibonacci ini. Teman-teman semua, ini adalah skenario untuk di oil. Saya belum memastikan secara yakin untuk di berapa harga minyak bisa kita beli dengan baik. Lebih baik skenario ini adalah menunggu level out. Jadi jika harga di atas 52.00, kita memastikan ini continuous uptrend. Kemudian dari technical MACD juga sudah mengalami cekungan positif, mengalami kenaikan walaupun masih di bawah teritori 0 dan didukung oleh time frame monthly minyak yang juga sekarang sudah berada di wilayah 50-an ya. Berarti zona 45 ini sudah dia tinggal. Apakah target di 64.46 menjadi kenyataan sesuai dengan ekspektasi kita terjadi sampai bulan Mei dan Juni. Demikian morning briefing dari Medan, semoga bermanfaat dan informasi ini berharga bagi teman-teman semua. Ibu Sundari, saya kembalikan kepada Anda. Ya, Pak Fauji, terima kasih, sangat informatif sekali ya apa yang tadi disampaikan mengenai oil. Dan kemarin sempat mengalami kenaikan untuk oil ya pada hari Kamis sekitar 5%. Memangkas penurunan 2 sesi beruntun setelah industri minyak memotong belanja modal serta pelemahan dolar yang mendorong pembelian minyak pada hari Kamis kemarin ya. Oke, sepertinya kita sudahi saja ya Pak ya untuk morning briefing hari ini. Tadi sempat dibahas juga mengenai beberapa mata uang dari mulai Aussie yang ya, dari mulai Aussie yang masih dipengaruhi oleh data dari Amerika yaitu employment change dan unemployment rate, kemudian dari zona Eropa yang masih fokus terhadap economic summit di mana memberikan optimisme terhadap mata uang euro, namun juga perlu diperhatikan mengenai currency wars yang sedang terjadi di mana bisa menekan pergerakan untuk euro. Dan dari pound sterling juga BOE masih berusaha meredakan ancaman deflasi dalam laporan inflasi kuartalnya, walaupun tetap memperingatkan kemungkinan inflasi akan berada sedikit di bawah level 0 selama pertengahan tahun 2015 nanti. 2015 ini ya maksud saya. Oke. Untuk data hari ini pada hari Jumat 13 Februari, beberapa data yang impact-nya cukup besar. Dari Kanada ada manufacturing sales di mana prediksinya naik dari sebelumnya minus 1,4% menjadi 0,8%. Kemudian dari Amerika ada consumer sentiment di mana data yang diprediksi tidak begitu jauh dari data sebelumnya, yaitu 98,1 menjadi 98,2. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Terima kasih juga kepada Bapak Fauji yang telah memberikan materi pada morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading.
Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.